Otonomi Khusus Papua, penjabat Gubernur Papua Barat menyambut kunjungan Komite 1 DPD RI di Manokwari Sorong oleh Mendagri Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian. Dalam rapor ini, cara ibadah syukur itu identik dengan ibadah sukacita, senang-senang. Kita melihat tanda heran yang satu lagi bagi kita di Papua Barat. Dan kalau mungkin kita hanya mengikuti saja bahwa kakak besar dia kembali, pejabat yang ditugaskan itu hanya 2 saja yang kembali, yaitu Gubernur Banten dan Gubernur Papua Barat. Nah, karena itu kembali itu berarti ada pesan yang kuat tentang keberadaan di sesi pertama gitu. Sesi pertama dalam perjuangan kita membangun Papua Barat. Dan ketika kita bersama-sama di satu momentum di orasi pada waktu harvesting GGBI dan UEBI, saya bilang kakak besar dia hadir dengan memberi banyak hal yang baru. Pertama adalah budaya kerja, kerja cepat, kerja tim, dan kolaborasi. Itu poin penting yang saya secara pribadi, tapi juga dalam kapasitas aparatur kami sangat melihat bahwa pendekatan kerja kita hari ini di masa yang lalu masih kuat mempertahankan gaya birokrat. Birokrat itu kan sok prosedur, gila hormat, dan seterusnya. Lalu kita kerja struktural sehingga banyak hal kita belum capai dengan baik. Nah, karena itu di periode pertama, poin pertama yang saya lihat adalah budaya kerja. Beliau mengajarkan kepada kita kerja cepat, kerja tim, dan kerja di lapangan, bukan kerja di ruang-ruang kerja kita. Nah, karena mari kita pertama buat Bapak dan periode mari konsisten sebagai aparatur sipil negara, taat asas. Ya. Kakak besar dia bilang taat asas pada jalur, itu saja. Nah, mungkin saya sampaikan sebuah pesan buat kita semua. Mari kita dukung Bapak Gubernur untuk menyelesaikan tugas ini. Lalu kita akan sama-sama melihat tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Syukur ya kepada Tuhan. Tuhan izinkan segalanya, semua ini terjadi. Siapakah kita ini? Apakah kita mampu melakukan semua hal ini kalau tidak Tuhan berkati? Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap kita kembali pada syukur itu sendiri. Yang kedua, terima kasih banyak untuk kerja bersama saudara semua. Saya lebih suka mengatakan saudara, artinya bersaudara. Kalau di Surabaya itu kita suka mengatakan sedulur, sedulur itu lebih masuk, dia lebih pada hubungan langsung yang dekat antara bersaudara, untuk kita melihat berbagai hal yang berkaitan dengan pertama harapan masyarakat untuk mereka bisa tumbuh, mereka bisa berkembang dalam kehidupannya dan bisa maju bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain di berbagai Nusantara lain. Terima kasih untuk kerjasama itu. Saya tahu Bapak Ketua DPR dengan seluruh wakil ketua dan juga para pimpinan fraksi dan seluruh anggota sangat mendukung. Juga Bapak Ketua MRP Papua Barat dan seluruh wakil ketua dan seluruh anggota MRP, Bapak Ibu semua mendukung kinerja atau kerja kita semua. Juga teman-teman Forkompimda, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, dan juga teman-teman dari instansi terkait lainnya yang juga sama-sama sudah mendukung semua ini. Matur suwun, atur nuhunnya, kata orang Sunda itu. Mulia teh godang, kata orang Batak.
Danke, ya kalau orang Belanda bilang begitu. Belanda separuh bilang danke. Danken kalau bahasa Jerman. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wah, 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 itu untuk saudara kita di pegunungan. Kami di Kapolro mengatakan mau begini. Terima kasih banyak untuk kerja bersama selama ini. Tentu dalam perjalanan khusus dan lain sebagainya, kami ada di sini bukan untuk mengganggu kerja semua. Kami hadir di sini untuk mencari solusi-solusi yang terbaik untuk kita bisa jawab apa yang menjadi harapan bawah masyarakat, atas negara dan pimpinan kita. Saya kadang-kadang menganalogkan begini. Kadang-kadang kalau kita hitung-hitung ya, 20 tahun otonomi khusus sudah berjalan. Kadang-kadang uang yang diturunkan negara itu sangat besar, melimpah. Ya. Hasilnya, analognya itu hasilnya apa relevansinya dengan masyarakat kita yang masih miskin ekstrim? Tidak ada relevansinya. Itulah yang membuat saya kadang-kadang bergelut pikiran saya, keinginan saya untuk bagaimana agar kita cepat merubah ini, kita cepat mendorongnya ini, agar masyarakat terhindar, masyarakat bisa terangkat kehidupannya dengan berbagai cara. Ya, kita duduk, kita diskusi, kita pecahkan persoalan, kita inginkan seperti apa. Tidak dalam sekat-sekat. Yang tadi Bapak Sekda mengatakan bahwa tidak dalam birokrasi, sistem yang sudah ada itu. Karena kita lihat Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Joko Widodo dengan para menteri, bagaimana beliau-beliau dalam tingkat kapasitas kesibukan yang tertinggi di Indonesia ini bisa meluangkan waktu turun langsung belusukan sampai ke tengah-tengah masyarakat, mengetahui berbagai problem-problem yang ada di masyarakat. Terus apa tugas kita? Itu yang kadang-kadang saya jadikan sebuah tantangan, tapi sebenarnya jujur saja itu konflik besar bagi saya untuk melihat hal-hal seperti ini. Apa kerusan dana besar, apa hasil yang sudah kita bisa ungkit ini. Ungkap dalam video tadi, ada beberapa hal yang menjadi kebijakan dari negara dan pemerintah yang wajib hukumnya untuk kita laksanakan. Sehingga mungkin ada beberapa hal yang saya harus lakukan, misalkan mengevaluasi saudara-saudara pimpinan OPD, kemudian juga kadang-kadang mengingatkan dengan cara saya menyindir-nyindir ataupun menegur-negur, bahkan bila saya anggap penting itu harus dilakukan, karena tidak lain tidak bukan adalah untuk menjawab harapan masyarakat dan kemudian kebijakan negara itu. Bapak Ibu, saya selalu punya prinsip begini, untuk apa saya ada di sini, itu prinsip saya. Ketika saya diberikan amanah sebagai Kapolda Sumatera Utara, saya juga mengajak saudara-saudara kita di sana, para tokoh-tokoh juga di sana, untuk mengatakan pada mereka untuk apa saya dipercayakan pimpinan hadir di Sumatera Utara ini. Kalau saya hanya kerja untuk plesir atau pesiar, saya hanya bekerja untuk diri saya hanya bekerja untuk kepentingan saya dan keluarga, tidak usah saya dipercaya, tidak usah saya harus ada di sini. Lebih baik saya ditarik saja dan diberikan pekerjaan-pekerjaan staffing ataupun pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak memerlukan kehadiran di tengah-tengah masyarakat. Sama halnya saya di mana-mana juga seperti itu. Untuk apa saya ada di sini? Itu pertanyaan yang selalu. Artinya kalau kita mau tidur bisa, kalau kita mau istirahat panjang bisa, kalau kita mau plesir bisa kita lakukan dengan mengambil ruang-ruang waktu yang ada. Tetapi saya
termasuk seseorang anak bangsa, orang pribadi yang suka mengartikan kehadiran saya secara pribadi dalam beban tugas kepercayaan amanah yang diberikan pada saya dengan sungguh-sungguh untuk menjalankannya. Saya sering mengingatkan pada teman-teman PD bahwa tupoksi, tugas pokok, peran dan fungsi kita itulah untuk apa kita ada di sini. Itu kira-kira. Jadi